من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا Alhamdulillah, malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Syarah Aqidatul Awam, dan kita sampai di bab masalah sifat Allah Al-Haya, yaitu hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullah anhu, abda'u bismillahirrahmani wa birrahimil daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baki bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairil makkah wa hada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairu mubtadi'. Wa ba'du fa'lam bi wujudil ma'rifah min wajibin lillahi isrina sifah. Fa Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bi itlaqi. Wa qa'imun ghani wa wahidun wahid qadirun muridun alimun bi kulli syai'. Sami'un basirul mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu. Sekarang dalam pembahasan masalah sifat Allah selanjutnya yang ke-10, yaitu Al-Haya. Apa itu Al-Haya? Di sini disebutkan maksudnya Al-Haya adalah hiya sifatun wujudiyatun qadimatun qa'imatun bidzati ta'ala muttasifun bihayatin la tusbihu hayatal makhlukin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Yang dimaksudkan sifat haya yaitu hidup, maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala itu maha hidup, dan hidupnya Allah itu kehidupan abadi yang tidak pernah musnah dan tidak akan mati. Dalilnya apa? Dalilnya yaitu ayat kursi yang di atas tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih, sampai akhir ayat kursi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah adalah Tuhan yang berhak disembah, tiada Tuhan melainkan Dia, Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah yang maha kekal, hidup kekal, terus menerus selalu mengurus makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengantuk dan tidak tidur. Kalau manusia ini beda, Pak. Jangankan mati, manusia ini kadang-kadang masih ngantuk, kadang-kadang masih tidur, apalagi meninggal. Semua orang pasti meninggal. Manusia beda dengan Allah Subhanahu wa taala, makhluk itu beda. Kalau Allah itu jangankan meninggal, tidur aja nggak pernah. Jangankan tidur, ngantuk itu tidak pernah, Pak. Jangankan kita, maaf, mesin itu loh, masih butuh istirahat. Lampu ini kalau dinyalakan terus bisa hancur. TV kalau dinyalakan terus bisa terbakar juga. Mobil kalau dinyalakan terus gak ada istirahatnya bisa rusak. Maaf, mesin itu aja itu butuh istirahat. Makhluk juga seperti itu, butuh istirahat, butuh tidur, dan makhluk itu bisa meninggal. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak. Allah itu kekal, Allah itu tidak pernah mati. Sifat mustahilnya, lawan katanya hidup itu meninggal. Allah tidak mungkin meninggal. Allah tidak mungkin tidur dan tidak mungkin mengantuk. Kalau mengantuk bahaya, Pak. Kita aja kalau nyetir mau bawa mobil ngantuk bisa nabrak, walaupun cuma 1 detik 2 detik. Tidur aja sebentar langsung nabrak. Bayangkan, maaf, bahasanya kalau Allah Subhanahu wa taala ngantuk bisa tabrakan antar planet ini. Jadi bisa Anda hitung mulai ribuan tahun dan sebelum adanya waktu itu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ngantuk walaupun 1 detik. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah istirahat,
tidak pernah tidur, bahkan hidupnya kekal sampai kapanpun Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggal. Ya, beda dengan makhluknya. Kalau manusia ini Pak, jangankan mati, ya, sebelum mati pun butuh istirahat, butuh tidur. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan makhluknya. Allah itu maha hidup, tapi kalau makhluknya itu pasti merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap jiwa itu pasti akan merasakan mati. Mau tidak mau, siap tidak siap, manusia dan makhluk yang lainnya pasti akan merasakan kematian. Ya, baik manusia, binatang, ayam kah, ular kah, kambing, sapi, kalau sudah waktunya mati. Ya, waktunya game over. Ya, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya kematian ini bukan sesuatu yang harus ditakutkan, karena mati ini oleh-oleh dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebenarnya. Al-maut tuhfatul mu'min. Kematian itu adalah oleh-oleh terbesar bagi orang mukmin. Ya, mau nggak Pak dikasih oleh-oleh Pak sambil Pak? Yang mau dikasih oleh-oleh sini saya doakan biar cepat mati. Ya, cuma kalau oleh-oleh ini semua orang takut. Ya, kalau oleh-olehnya mobil semuanya mau oleh-olehnya TV, motor, semuanya nggak ada yang nolak. Tapi kalau oleh-oleh kematian takut, ya, nggak ada yang mau nerima. Padahal ini oleh-oleh terbesar dari Allah Ta'ala. Nabi Muhammad sendiri mengatakan, kenapa? Karena orang mukmin itu Pak, kalau sudah meninggal, dia merasakan tenang di alam barzah, nggak sumpek hidupnya. Kalau dunia ini sumpek. Makanya kata Nabi Muhammad, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Ya, kata Nabi Muhammad, dunia ini penjaranya orang mukmin. Siapa yang betah di penjara Pak? Adakah orang yang betah di penjara? Nggak ada. Orang kalau betah di penjara berarti dia nggak waras. Oh, penjara kecil ukurannya kok dia betah di penjara. Begitu juga orang mukmin ini kalau di dunia nggak ada yang betah. Ibarat penjara kata Nabi Muhammad. Makanya mereka kalau meninggal dunia, mereka itu lebih senang daripada tinggal di dunia. Kenapa? Kalau keluar dari penjara itu kan lebih luas. Jadi ibaratnya mereka itu kalau meninggal itu alam barzah atau alam akhirat itu lebih luas daripada alam dunia. Makanya para orang-orang mukmin, para solihin, ya, itu kalau mereka ditawari meninggal itu mereka mau. Makanya Nabi Muhammad SAW, ya, ketika mau meninggal ditawari dulu oleh malaikat Israel. Jika berminat ingin dicabut maka dicabut, kalau enggak. Kata Nabi Muhammad, Rafiqul A'la, cabut karena aku sudah kangen untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nggak pakai ditawari Pak, mau meninggal apa nggak pakai, sampean pakai ditawari malaikat Israel nggak pakai, siap nggak siap dicabut. Tunggu dulu semenit aja saya mau sholat tobat, nggak ada tawar-tawaran. Ya, nggak ada tawar-tawaran. Yang ditawari cuma Nabi Muhammad SAW. Ya, kenapa? Rata-rata orang mukmin itu pasti senang dengan mati. Cuma mati ini tidak bisa menempel kepada sifatnya Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada makhluk. Ya. Dan orang kalau di dunia itu Pak, jangan dikira alam barzah itu lebih kecil daripada alam dunia. Anda salah. Ya, orang masuk kubur itu cuma kuburannya aja, jasadnya aja 1x2, tapi ruhnya pindah ke alam barzah. Ya, alam barzah dengan alam dunia itu Pak, itu ibarat dunia itu alam rahim. Anda dulu kan tinggal di alam rahim kita kan, tinggal di rahim ibu kita kan, keluar berapa perbandingannya alam rahim dengan dunia ini? Bisa dihitung nggak? Nggak bisa dihitung. Begitu juga orang ketika meninggal dari dunia masuk ke alam barzah, alam dunia itu ibarat alam rahim, alam barzah itu ibarat alam dunia. Jadi nggak bisa dihitung, dunia ini ternyata sempit seperti alam rahim dibandingkan alam barzah. Makanya orang mukmin itu senang kalau meninggal. Makanya Nabi Muhammad mengatakan mati atau meninggal itu adalah oleh-oleh terbesar buat orang mukmin. Kalau orang cuma KTP-nya saja Islam, takut mati, itu bukan orang mukmin namanya. Orang mukmin itu orang yang sudah siap mempersiapkan kematian, kata Nabi Muhammad SAW, dengan memperbanyak ibadah. Itu namanya orang mukmin. Jadi orang-orang itu lebih senang dengan alam barzah. Ya, jadi maaf gak ada ceritanya orang dari alam barzah balik ke alam dunia, itu nggak bisa Pak. Contohnya seperti orang dari alam dunia keluar dari alam rahim, bisa nggak dimasukkan lagi ke alam rahim itu bayi itu? Ya, nggak bisa.
Bayi kalau sudah keluar dari rahim, keluar ke dunia, nggak bisa dimasukkan lagi. Begitu juga orang kalau sudah masuk ke alam barzah, itu nggak bisa dimasukkan lagi ke dunia, nggak bisa. Jadi makanya maaf kalau ada arwahnya fulan bin fulan masuk kerasukan kepada orang, itu nggak ada, itu setan itu Pak. Ya, kenapa orang mukmin itu kalau sudah masuk alam barzah dia nggak bisa kembali lagi. Ya nggak ada ceritanya orang kerasukan fulan bin fulan, kerasukan kakeknya moyangnya, nggak ada. Ya, itu tahayul semuanya itu. Ya, itu biasanya yang masuk setan, ya, yang menyerupai suaranya sama dengan keluarganya. Ya, karena orang mukmin itu kalau dalam hadis sih nggak bisa keluar lagi, karena mereka sudah tinggal di alam barzah. Tapi kalau di alam barzah pilihannya cuma dua aja. Ya, di alam barzah ini kata Nabi Muhammad, kalau nggak dapat nikmat sampai hari kiamat, kalau nggak disiksa sampai oleh Allah Taala sampai hari kiamat. Karena ada hadisnya, al-qabru rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hifari niran. Kuburan itu atau alam barzah itu merupakan kebun-kebunan surga bagi seseorang, bisa juga menjadi parit api neraka. Artinya apa? Orang kalau sudah masuk alam barzah, dia beramal soleh, maka hidupnya nikmat seperti masuk surga sampai hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau dia ahli maksiat, masuk kubur, masuk alam barzah, disiksa terus oleh Allah Ta'ala sampai hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Dan kiamat kita nggak tahu Pak berapa ratus tahun lagi, mungkin 100, mungkin 200, 300, umur kita cuma 60, umur kita rata-rata 60. Ya, makanya maaf jangankan dengan akhirat, dengan alam barzah aja nggak sebanding kadang-kadang. Makanya rugi kita kalau lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Kenapa? Kalau lebih mementingkan dunia sampai lupa dengan ibadah, di alam barzahnya aja sudah rugi, apalagi di akhiratnya. Waliyadzubillah min dzalik. Ya, oleh karena itu hati-hati jangan sampai tertipu dengan dunia. Ya, tujuan kita adalah akhirat, karena setiap dari kita ini pasti meninggal dunia kata Nabi Muhammad SAW. Ya, dan rata-rata umur kita ini maaf umurnya umat Nabi Muhammad ini pendek-pendek Pak, rata-rata 60-an, kadang-kadang belum 60 sudah game over. Ya, sudah kirim salam, belum 60 sudah kirim salam kadang-kadang. Ya, kalau orang-orang dulu panjang-panjang, Nabi Nuh 1000 tahun, Nabi Adam 1000, ya enak, kalau umurnya panjang nggak ada masalah. Zaman dulu kalau ada orang meninggal 100 tahun umurnya, mereka mengatakan kasihan ya, masih anak-anak sudah meninggal. Kalau zaman sekarang 100 tahun ini tua bangka kok nggak mati-mati nih, keluar masuk rumah sakit nggak selesai. Waliyadzubillah min dzalik, astaghfirullahaladzim. Ya, kalau zaman dulu 100 tahun itu dibilang anak-anak. Nabi Ibrahim aja Pak, maaf dihitan umur 80 tahun Nabi Ibrahim. Ya, sekarang jangan coba-coba 80 baru dihitan. Ya, bisa mental itu pisaunya itu mungkin. Ya, Nabi Ibrahim itu umur 80 dalam riwayat baru dihitan. Orang dulu panjang-panjang umurnya. Kalau mereka mau ibadah enak, kita ini yang jadi permasalahan, umurnya pendek-pendek. Ya, sampai pernah umur yang paling panjang itu malaikat Jibril sebenarnya. Malaikat Jibril pernah ditanya, ya Jibril kam umrak, wahai Jibril berapa umurmu? Kata Nabi Muhammad, ma'adri ya Rasul, aku nggak tahu, lupa. Saking panjangnya itu umurnya, malaikat Jibril pun nggak tahu berapa umurnya. Tapi kata malaikat Jibril, saya punya patokan ya Rasulullah, saya punya patokan itu bahwasannya saya pernah melihat bintang yang muncul setiap 70.000 tahun satu kali. Setiap 70.000 tahun satu kali muncul. Itu saya sudah melihat 70.000 kali, kata malaikat Jibril. Jadi bintang ini munculnya 70.000 tahun satu kali. Itu Jibril sudah melihat 70.000 kali. Coba di kalkulator Pak, berapa miliar itu umurnya malaikat Jibril. Kata Nabi Muhammad, wahai Jibril, kamu tahukah siapa bintang itu? Enggak, itu aku, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala berbentuk cahaya, yaitu bintang. Ya, kata sahabat Jabir, ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an awali syai'in khalaqallahu qabla al-asya'. Qala ya Jabir, inna Allaha qabla khalaqal asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Wahai Jabir, pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan alam semesta, surga, neraka, arsy, malaikat, semuanya sebelum diciptakan itu cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali diciptakan oleh Allah dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Isra Mi'raj, malaikat Jibril kan nggak bisa masuk bertemu dengan Allah Ta'ala.
Satu-satunya makhluk yang bisa bertatap muka dengan Allah Subhanahu wa taala, bermuajah langsung ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu cuma Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril itu nggak bisa, Pak. Sampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril stop. Ya, kata Nabi Muhammad, "Hai Jibril, kamu temani aku untuk bertemu dengan Allah taala." Kata malaikat Jibril, "Idza khataitu khatwatan lah taraktu binurillah." Seandainya aku melangkah satu langkah saja wahai Muhammad dari batas ini, aku terbakar dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril aja nggak pernah bertemu dengan Allah taala. Salah satunya makhluk di alam semesta ini yang pernah bertemu dengan Allah hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, istimewa, makanya bukan sembarangan Nabi Muhammad ini. Ya, nggak rugi kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, cuma Nabi Muhammad, kenapa? Nabi Muhammad memang dari cahaya. Ya, diciptakan dari cahaya. Makanya maaf ya, ketika Isra Mi'raj itu kan perjalanan Isra Mi'raj itu sebenarnya Isra-nya saja dari Mekah ke Palestina itu zaman dulu kan naik kuda itu 1 bulan berangkat, pulang 1 bulan. Zaman dulu itu PP 2 bulan, Pak. Itu dari Mekah ke Palestina. Itu belum naik ke 7 langit loh ya. Itu Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu hanya sebentar saja. Sebentar saja. Dalam riwayat yang paling kuat itu Nabi Muhammad itu tempat duduknya, rasa hangatnya belum hilang, itu Nabi Muhammad sudah sampai Isra Mi'raj. Jadi kalau Anda duduk ini, Pak, kan berdiri kan masih hangat kan. Kira-kira berapa lama itu? Ada 5 menit hilangnya? Nggak sampai. 1 menit belum tentu. Itu Nabi Muhammad tempat duduknya belum hilang rasa hangatnya, Nabi Muhammad sudah datang Isra Mi'raj. Bayangkan, saking cepatnya perjalanan Isra Mi'raj. Ya. Padahal kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang kalau mau menembus langit pertama, itu langit kan 7 lapis. Langit pertama kata Sayyidina Ali itu membutuhkan waktu 70.000 tahun. Jadi kalau mau PP itu kalikan aja 70.000 kali 7 dikali 7 lagi pulang pergi. Berapa berapa miliar triliun tahun itu. Ya. Orang kalau mau Mi'raj dengan Nabi Muhammad di langit pertama sudah game over, sudah meninggal di langit pertama, nggak mungkin bisa. Tapi kenapa Nabi Muhammad kok bisa? Kalau Anda dulu pernah belajar fisika, itu ada kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu kecepatan yang bisa ditempuh dengan jarak biasa umpamanya bisa jutaan tahun, dengan 1 kali kecepatan cahaya itu bisa menempuh jarak jutaan tahun. Nah itu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu dari cahaya. Malaikat Jibril juga cahaya. Kenapa mereka kok bisa cepat? Kalau dalam ilmu fisika itu kalau diungkit-ungkitkan masuk akal, Pak. Makanya saya dulu kalau pernah belajar fisika, masa ada kecepatan cahaya ini? Kadang-kadang nggak masuk akal. Tapi setelah mempelajari masalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad, ternyata masuk akal. Kenapa? Nabi Muhammad dari cahaya. Malaikat Jibril pun dari cahaya. Kenapa kok bisa mereka secepat kilat perjalanannya? Kenapa? Mereka dari cahaya. Subhanallah. Ya luar biasa. Ya, jadi Nabi Muhammad ini adalah dari cahaya. Ya, jadi artinya apa? Nggak usah takut mati. Ya, kita ini nggak usah takut meninggal. Ya, meninggal itu adalah sesuatu yang istimewa. Tinggal kita menyiapkan amal sebelum meninggal, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya sahabat Ansor bertanya, ya Rasulullah, manil aqyas? Ya Rasulullah, siapa orang yang cerdas itu ya Rasulullah? Ya, kata Nabi Muhammad SAW, yang cerdas itu aktsaruhum lil maut dzikran, yaitu orang yang paling banyak mengingat mati, wa ahsanahum lima ba'dahu istidadan, yaitu orang yang memperbagus amal ibadahnya, mempersiapkan kematian itu sebelum meninggal atau menjemput orang tersebut. Itu namanya orang yang cerdas, kata Nabi Muhammad. Jadi maaf orang yang cerdas ini bukan orang yang sekolahnya tinggi, S1, S2, S3, bukan. Silahkan kita mau S1, S2, S3, mau gelar profesor, dokter, sarjana ekonomi, sarjana teknik, silahkan, bagus. Cuma jangan lupa definisi pintar menurut Islam itu menurut Nabi Muhammad beda. Kenapa? Karena tujuan kita ini akhirat. Makanya orang yang pintar itu adalah orang yang selalu mengingat mati dan memperbagus amal ibadah sebelum kematian itu menjemput dirinya. Itu orang yang pintar, kata Nabi Muhammad. Makanya dalam surat Tabarok, surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk kita supaya apa? Supaya kita ini berlomba-lomba. Siapa di antara kalian yang amalnya yang paling bagus? Jadi maaf lomba ini bukan cuma lomba balap karung, Pak.
Bukan lomba makan kerupuk, masukkan kelereng ke botol, bukan. Lomba yang sebenarnya itu apa ya? Kita hidup di dunia ini berlomba-lomba. Siapa sholat kita di antara kita yang terbaik, yang paling ikhlas, yang paling bagus sesuai syariat? Siapa bacaan Quran kita yang karena Allah Ta'ala? Siapa saudara tokoh kita yang terbaik? Siapa di antara kita yang dzikirnya terbaik? Berlomba-lomba, kata Allah Ta'ala. Makanya kita diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kematian dan kehidupan ini fungsinya juga adalah untuk kita berlomba-lomba untuk hidup di dunia ini. Siapa di antara kita yang amalnya baik? Ya, oleh karena itu jangan sampai mementingkan dunia. Silahkan, dunia itu cuma syariat, Pak. Ya, Nabi Muhammad kerja, tapi Nabi Muhammad nggak lupa ibadah. Yang ditakutkan kita ini kebanyakan dunia, lupa ibadah. Jangan. Dunia ini dengan akhirat nggak ada bandingannya. Ya, kata Nabi Muhammad, kalian kalau menghitung dunia dengan akhirat, itu ibarat celupkan tangan kalian ke laut, angkat yang satu tetes menetes dari tangan kalian, itu ibarat dunia, kata Nabi Muhammad SAW. Nggak ada artinya, Pak. Laut yang luas itu ibarat akhirat. Bisa Anda bayangkan? Sampai-sampai kata Nabi Muhammad, satu orang nanti di surga itu rumahnya lebih besar daripada bumi dan 7 lapis langit. Bayangkan, bumi ini dengan langit pertama, Pak, masih lebih besar langit pertama. Langit pertama digabung dengan bumi masih besar langit kedua. Langit kedua ditambah dengan langit pertama ditambah dengan bumi dibandingkan dengan langit ketiga, itu masih besar langit ketiga. Jadi langit ketujuh ini kalau digabung dengan 6 langit di plus bumi, itu masih besar langit ketujuh. Loh, itu rumah kita, itu kata Nabi Muhammad paling kecil seperti satu bumi dan 7 lapis lah langit besarnya. Bayangkan, Pak, pengkor kaki kita mau bersih-bersih, bersihkan ya rumah aja berapa hektar kita mau bersih-bersih nggak tahan, apalagi mau membersihkan. Bayangkan sebesar itu rumah kita paling kecil. Loh, jumlahnya manusia ini berapa triliun, Pak? Bisa Anda bayangkan mulai zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat nanti itu. Loh, itu rumah paling kecil sebesar itu. Jadi kalau kita mau membandingkan dunia dengan akhirat, ini nggak sebanding. Terus terang tidak sebanding. Makanya kata Nabi Muhammad, orang nggak sholat aja, Pak, maaf satu kali sholat ditinggalkan dengan sengaja, itu 500 tahun di neraka. Kalau sehari 5 waktu, 5 kali dia meninggalkan, berarti di neraka 2500 tahun. Loh, nggak sesuai, nggak sebanding. Lebih baik kita sholat 5 menit daripada disiksa oleh Allah Ta'ala 500 tahun. Lebih baik kita sholat 25 menit dalam satu hari 5 waktu, anggap 50 menit kalau berjamaah, daripada disiksa oleh Allah Ta'ala 2500 tahun. Nggak sebanding. Nggak sebanding. Oleh karena itu rugi kalau orang terlalu mementingkan dunia. Ini rugi. Dunia silahkan kita kerja, nggak ada masalah, hukumnya wajib cari rezeki, tapi jangan lupa ibadah. Kadang-kadang sibuk dunia sampai nggak mau sholat berjamaah, sibuk dengan dunia sampai nggak mau hadir pengajian, sibuk dunia sampai nggak mau baca Quran. Ada alasannya, itu muter, itu ada. Pokoknya ada aja alasannya. Nanti kalau sudah nyawa sampai kerongkongan baru nangis. Ketika nyawa sampai kerongkongan percuma, Pak, terlambat. Sama seperti Fir'aun ketika sampai kerongkongan nangis, dia minta beriman kepada Allah Ta'ala, tidak diterima tobatnya, imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu kita ini nggak usah takut kematian. Kematian ini adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kematian ini, Pak, cuma sementara aja, cuma perpindahan, ya, cuma perpindahan dari alam yang satu ke alam yang lainnya. Cuma kalau sebelum kematian itu datang, kita harus mempersiapkannya. Ya, ad-dunya masra'atul akhirah. Dunia ini kata Nabi Muhammad tempat bercocok tanam. Orang yang bercocok tanam ibadah, mati nanti di akhirat dia manen pahala dengan surga. Tapi kalau orang mencocok tanam dengan maksiat di dunia, maka dia nanti di akhirat akan manen dosa dan neraka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu hati-hati. Ya, jadi ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha hidup. Allah tidak mungkin ngantuk, tidak mungkin tidur, dan tidak mungkin mati. Ngantuk, tidur, istirahat dan meninggal itu hanya untuk makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalilnya dari ayat kursi tadi, ya.
Ayat yang paling istimewa nih Pak, ayat kursi ini. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala maha hidup, terus menerus mengurus hambanya, tidak pernah stop. Walaupun satu detik nggak pernah Allah stop mengurus hambanya itu. Diatur perputarannya oleh Allah taala subhanallah. Ya, kita kerja di kantor ngurus anak buah aja pusing Pak. Ya umpamanya. Apalagi Allah taala, ini berapa makhluk yang diurus oleh Allah taala. Bukan di bumi aja Pak, di 7 lapis langit. Ya, jumlahnya malaikat kita nggak tahu berapa jumlahnya. Ya. Jumlahnya malaikat itu banyak, bahkan bisa dikatakan lebih banyak daripada makhluk di bumi. Di langit itu lebih banyak. Di bumi ini ada binatang, semut aja berapa Pak? Belum semut, belum yang di dalam tanah, belum yang di bawah laut, belum manusianya, diurus semuanya, rezekinya, yang sakit ini diatur semuanya oleh Allah Ta'ala subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini dalil menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat kursi. Makanya ayat kursi ini ayat yang istimewa di dalam Al-Qur'an. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, jangan sampai kita ketika sholat, setelah sholat untuk lupa membaca ayat kursi, jangan. Ya, karena orang yang membaca ayat kursi ini setelah setiap sholat 5 waktu, maka tidak ada pembatas antara dia dengan surga kecuali kematian, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Orang kalau tiap sholat baca ayat kursi, maka insya Allah dijamin masuk surga, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika mau tidur baca ayat kursi, anjuran dari Nabi nih. Ya, barang siapa ketika mau tidur baca ayat kursi, maka rumahnya dia dan samping-samping tetangganya 40 orang kanan kiri depan belakang akan dijaga dari kemalingan, kebakaran, kerampokan, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya setiap mau tidur baca ayat kursi ya. Kemudian kalau mau buka toko disunahkan baca ayat kursi, mau masuk rumah disunahkan baca ayat kursi. Ya, kata Nabi Muhammad, barang siapa seseorang yang setiap masuk rumah baca ayat kursi, maka rumah tangganya akan dikasih ketentraman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ingin rumah tangga tentram, setiap masuk rumah itu baca ayat kursi, terus baca Al-Ikhlas 3 kali. Barang siapa yang masuk rumahnya baca Al-Ikhlas 3 kali, maka rezekinya akan dikasih barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu resep dari Nabi. Cuma kadang-kadang kita malas, habis sholat gak baca ayat kursi, habis sholat langsung hilang, gak pakai dzikir, gak pakai apa, kadang-kadang gak pakai doa. Masuk rumah nggak mau baca ayat kursi, buka toko kadang-kadang nggak mau baca ayat kursi, mau tidur nggak baca ayat kursi, akhirnya nggak barokah, nggak barokah. Sudah dikasih resep oleh Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang kita sendiri yang tidak mau melaksanakannya. Ya, ayat kursi ini benteng Pak, supaya kita dijaga dari orang yang dolim. Anda kalau mau ketemu orang dolim, orang yang rusak, yang kurang ajar, itu suruh baca ayat kursi. Ini benteng pertahanan. Ya, orang aja maaf kalau kemasukan jin aja, setan, ya minimal suruh baca ayat kursi. Kalau jinnya itu jin kafir, bakal lari kalau dibaca ayat kursi, kecuali jin muslim. Kalau jin muslim agak susah. Ya, Anda baca ayat kursi, dia bisa baca Al-Baqarah sampai habis. Ya, pengalaman Pak, ya, karena pernah saya tahu kemasukan orang kawan, kemasukan jin itu. Manggil saya, Beb, minta tolong Beb, istri saya kemasukan jin loh. Saya ini bukan ahli ru'ya atau ahli jin seperti ini, bukan bidang saya, tapi tolong aja. Saya kira jin kafir. Saya baca ayat kursi segala macam zikir-zikir yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad, saya kira keluar. Habis itu jinnya ngelirik sambil tersenyum, saya lebih kuat daripada kamu. Wah, hebat ini berarti jinnya ini, jin muslim ini, bukan jin kafir ini berarti. Diajak dialog kalau jinnya muslim, akhirnya diajak dialog, nggak taunya jinnya maaf bahasanya itu senang sama istrinya kawan itu suruh keluar katanya. Ya, saya sudah suka dengan istrinya kawan ini, ya kata dia. Akhirnya saya bilangi kawan, kamu keluar aja ini kalau diajak dialog nanti bakal keluar dia. Kalau kamu keluar dia keluar, nanti kalau sudah keluar besok kamu ajak kepada orang yang ahli ru'ya, saya bilang gitu. Ya, mungkin untuk diobati apa supaya dikeluarkan jinnya supaya bisa menjauh. Kalau saya bukan ahlinya, saya bilang. Bukan ahlinya. Kalau Anda nyuruh ceramah ya oke, tapi kalau ngobati orang, kemasukan lagi, waduh, kirim salam sudah. Ya, karena tiap orang itu beda-beda Pak. Dokter aja ada dokter jantung, ada dokter umpamanya dokter paru-paru, penyakit dalam, dokter spesialis anak. Ustadz juga gitu ya, beda-beda. Jangan dikira semua ustadz bisa umpamanya bisa tajwid, semua ustadz bisa hadis, semua ustadz bisa ceramah, semua ustadz bisa ngobati orang kemasukan jin. Enggak, faknya itu beda-beda. Sarjana ada beda-beda, ada sarjana, ada sarjana ekonomi, ada sarjana akuntansi,
Ya kan beda-beda, jangan disikat semuanya. Ya, beda-beda. Ya. Jadi minimal kalau maaf ya, kalau kita mamanya diganggu orang dolim atau jin kafir, itu minimal baca ayat kursi, kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan pernah dikisahkan Pak, di Amerika itu ada seorang perempuan, ya, seorang perempuan dia kerja lembur. Kemudian akhirnya dia pulang agak malam jam 12. Gak taunya kendaraan umum ini sudah nggak ada yang lewat. Dia kalau mau jalan kaki lewat jalan besar aman, cuma jauh. Ya, tapi kalau dia lewat jalan tikus bahasanya itu lebih cepat, cuma kadang-kadang bahaya. Banyak gerombolan orang mabuk, preman segala macam. Ya karena sudah tengah malam dia mau lewat jalan utama, malas, akhirnya lewat jalan tikus bahasanya. Ya, subhanallah, ketika dia mau lewat betulan nggak taunya ada seorang pemuda yang mabuk di dalam gang itu. Akhirnya dia tetap maju sambil baca ayat kursi. Wah, dibaca terus nggak habis. Lewat itu perempuan, subhanallah. Ya, setelah lewat besoknya dia lihat TV breaking news, ya, bahwasanya terjadi pemerkosaan di jalan yang dia lewat, jamnya itu beda 5 menit aja. Dan dia masih ingat dengan orang yang berdiri di jalan tersebut. Loh, ini kan tadi malam saya lewat dulu, setelah 5 menit baru ada kejadian ini, kata dia lihat jam, memang ketika lewat itu tahu dia jam berapa. Saya masih ingat orangnya itu. Akhirnya didatangi kantor polisi oleh perempuan ini. Sebelum ke kantor dia mampir ke kantor polisi, tanya kejadian tadi malam itu yang pemerkosaan. Waduh, ini ada 5 tersangka, cuma kita nggak tahu mana yang tersangkanya ini. Coba Pak, saya mau lihat, kata perempuan ini. Dilihat, itu yang nomor sekian itu orangnya itu. Yakin kamu? Iya, karena 5 menit sebelum kejadian saya lewat sini Pak, saya tahunya orang itu aja yang berada di jalan tersebut. Akhirnya betul ditanyai oleh polisi, ngaku dia, ternyata dia. Akhirnya perempuan tersebut minta izin, Pak, biar saya ngomong dulu sama pelaku itu. Akhirnya ditanya, kamu ingat gak dengan saya, kata perempuan tersebut. Iya, kamu yang tadi malam lewat, kata orang tersebut. Loh, kenapa kamu kok nggak ganggu saya, kok ganggu orang setelah saya? Kata orang tersebut, gimana saya mau ganggu kamu kanan kirinya ada orang besar-besar, makanya saya nggak berani ganggu. Kalau kamu sendirian sudah kamu yang saya perkosa, kata laki-laki tersebut. Enggak, saya jalan sendirian kok. Kalau kamu memang sendirian, kamu yang saya perkosa, makanya saya nggak berani memperkosa kamu. Kenapa? Kanan kirimu ada orang besar, makanya saya nggak berani ganggu. Subhanallah, nggak taunya bahasanya itu Pak dikirim malaikat oleh Allah Ta'ala. Seakan-akan preman itu melihat perempuan ini digandeng dengan laki-laki besar. Subhanallah, makanya ini benteng pertahanan, kata Nabi Muhammad. Jangan diremehkan ini ayat kursi ini, ya. Oleh karena itu setiap apa-apa itu dianjurkan untuk membaca ayat kursi. Kenapa? Ayat kursi ini adalah dalil menunjukkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini ayat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, ya. Kemudian selanjutnya sifat Allah adalah as-sama, yaitu Allah Maha mendengar, ya. Apa itu sama? Wa sifatun wujudiyah qadimatun qa'imatun bidzati ta'ala yasma'u biha kullu mawjudin ala sabilil ihatati wasyumul bi kaifiyatin la ya'lamuha illa huwa wa la ya'zubu an sam'ihi masmu'un wa in khafiya. Yang dinamakan sifat sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Maha mendengar, ya. Namun pendengaran Allah itu tidak sama dengan pendengaran manusia, karena pendengaran manusia itu atau makhluk dibatasi oleh ruang dan waktu. Manusia mendengar dengan menggunakan telinga dan harus dari jarak dekat, tapi Allah dapat mendengar tanpa menggunakan alat pendengaran dan tidak terhalang oleh jarak, dan Allah bisa mendengar semua ucapan hamba secara zahir maupun batin, ya. Jadi beda Pak, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mendengar tapi nggak pakai alat. Kalau kita kan harus butuh telinga Pak. Kalau Anda nggak punya telinga, Anda nggak bisa dengar, kita nggak bisa dengar. Tapi Allah Ta'ala itu bisa dengar tapi nggak butuh alat seperti telinga, dan tidak perlu dibatasi dengan jarak. Maksudnya apa? Contoh, ya, umpamanya saya berbicara di sini nggak pakai mic, yang di luar nggak dengar. Kenapa? Ada jaraknya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu jarak. Walaupun bahasanya dimanapun kita, Allah tetap dengar.
Jangankan apa yang kita keluarkan, suara yang dari dalam hati kita, batin kita, Allah Ta'ala itu tahu. Ya, Allah tahu Pak. Jadi maaf kita ngobrol sama orang ini, ngobrol, tapi batin kita menjelekkan orang ini. Apa ini orang ini, bodoh ini. Ya, memang orang itu nggak dengar karena terhalang dengan batin, dengan batas. Tapi Allah tahu apa yang kita bicarakan dalam hati ini, Allah dengar. Nah, jadi beda pendengaran kita dengan Allah Ta'ala itu beda. Kalau kita masih terputus dengan jarak dan butuh alat pendengaran. Kalau Allah tidak memakai jarak dan tidak memakai alat, jangankan yang kita bicarakan, yang di dalam hati pun Allah itu tahu. Bayangkan, itu bukan maaf Pak. Anda kalau diajak omong satu orang aja, kemudian ada dua orang lagi ngajak omong, pikiran Anda sudah hilang. Sudah nggak fokus. Kenapa? Jangankan 3 orang ngajak bicara, 2 orang aja ngajak bicara, kadang-kadang kita ini hilang fokusnya. Bayangkan, ini berapa miliar makhluk, berapa triliun makhluk, itu semuanya Allah Ta'ala dengar dan tahu satu persatu. Subhanallah. Ya, suaranya Anda, fulan, ini semuanya yang hadir, yang di luar suaranya semut, jutaan ekor, miliaran, itu semuanya Allah dengar Pak. Allah itu dengar. Makanya Allah itu as-sami, sama, yaitu maha mendengar. Ya. Jadi kalau maaf kita kalau berbicara ini hati-hati, harus diatur. Walaupun yang berbicara hati bukan mulut, yang berbicara hati itu hati-hati. Allah Subhanahu Wa Taala juga tahu. Juga tahu. Makanya maaf, jangan cuma baik di lisan tapi hatinya jelek, jangan, bahaya. Kenapa? Allah itu mendengar. Jadi mulut itu bagus, hati pun juga bagus, karena hati ini juga tempat pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala dan tempat penglihatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kalau Allah Taala itu maha mendengar, nggak mungkin tuli. Kalau manusia bisa tuli Pak, kalau makhluk bisa tuli. Kalau Allah Taala mustahil, sifatnya Allah itu tuli, nggak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala tuli, itu tidak mungkin. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu maha mendengar, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu pendengarannya tidak butuh alat dan tidak terhalang dengan jarak dan bisa mendengarkan secara zahir maupun batin. Ya. Kemudian kurang berapa menit ya? Mati? 5 menit. Ya. Kemudian sifat basor, ya Allah Subhanahu Wa Taala itu maha melihat. Apa maksudnya basor di sini? Huwa sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala yabsur biha kullu mawjudin ala sabil ihatati bihaitsu la yaghibu an ru'yatihi mar'iyun wa in zaqa yabsuru kafatal asya bi ghairi hadzaqatin wala jafnin. Yang dimaksudkan sifat basor, Allah Subhanahu Wa Taala itu melihat, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu melihat segala sesuatu yang ada, baik yang nampak jelas maupun yang tersembunyi maupun yang samar, ya. Dan penglihatan Allah tanpa hijab, tanpa batas, tanpa menggunakan alat, tanpa menggunakan mata maupun kelopak mata, ya. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala itu di dalam Al-Quran bisa melihat semut yang hitam di atas batu hitam di tengah malam yang kelam. Di dalam Al-Quran itu disebutkan. Jadi Allah itu bisa melihat semut hitam di atas batu hitam di malam yang kelam, malam yang gelap. Kita aja malam ini Pak ngelihat semut hitam bisa nggak kelihatan. Bayangkan, lampu mati, coba Anda cari semut hitam gitu, ya nggak bakal bisa. Apalagi ini di atas batu hitam, sudah semut hitam di atas batu hitam, kemudian di malam yang gelap Allah bisa melihat. Ya, kenapa? Beda penglihatan Allah dengan kita ini beda. Allah itu maha melihat. Ya, jadi Allah itu melihatnya tidak perlu penglihatan seperti mata dan kelopak mata. Kalau kita nggak punya mata Pak, kita nggak bisa melihat. Makhluk hewan nggak punya mata, nggak bisa melihat. Tapi Allah tidak butuh alat untuk melihat itu. Allah tidak butuh alat dan tidak butuh jarak. Ya, kita kalau melihat ini Pak masih butuh jarak Pak. Ya, Anda umpamanya dari sini ke lahan kosong umpamanya, ini mungkin kita bisa melihat paling 1 kilo panjangnya.
sekilo dan 2 kilo. Tapi kalau sudah lebih dari itu mungkin kita nggak kelihatan. Ya, karena apa? Terbatas dengan jarak. Kalau Allah tidak terbatas sama sekali. Allah tidak terbatas. Allah bisa melihat siapapun. Ya, di muka bumi ini bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah ini maha melihat. Ya, jadi orang kalau sudah merasa dirinya diintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini biasanya orang mukmin. Ya, seperti Anda kerja di kantor, Pak. Kerja di kantor kalau ada CCTV-nya, Anda nggak berani macam-macam. Ya, nggak berani orang mau macam-macam kerja ada CCTV-nya. Anda bolos sedikit telepon sama bosnya, kemana kamu ini? Kok nggak ada ini? Nggak kelihatan. Wah, takut kita mau malas-malasan tidur-tiduran, nggak berani ada CCTV. Kenapa? Ada yang ngintai. Itu baru kerja di dunia aja takut diintai oleh bos. Bayangkan Allah Ta'ala itu melihat kita, Pak, 24 jam, 1 detiknya itu nggak pernah putus, selalu mengintai kita. Makanya orang mukmin itu merasa dirinya selalu diintai, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang mukmin itu nggak berani macam-macam. Ya. Orang mukmin itu nggak berani macam-macam. Kenapa? Dia merasa dirinya dilihat, Pak, oleh Allah Ta'ala. Sampai Abdul bin Dinar, sahabat Nabi, itu pernah berjalan dengan Abdul bin Umar, anak Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, ketika capek ketemu seorang anak pengembala kambing, dipanggil itu anak, anak, saya butuh 1 kambing, kata Abdul bin Umar. Coba saya beli ini 1 kambing. Kata anak tersebut, minta maaf, ini kambing majikan saya, bukan kambing saya. Kamu ngomong aja sama majikanmu, kambingmu hilang 1 dimakan serigala. Kata anak yang kecil itu, loh, kalau saya berbohong terus di mana Allah Ta'ala? Apakah Allah tidak melihat saya? Kata si anak tersebut, subhanallah. Masih kecil, bingung Sayyidina Abdul bin Umar ini. Masih kecil sudah keyakinannya diintai oleh Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Akhirnya dia datang kepada majikannya, dibebaskan ini budak ini, anak kecil. Dibeli kemudian dimerdekakan. Mulai sekarang kamu merdeka, kata Abdul bin Umar. Kenapa? Melihat keimanan seorang anak yang luar biasa. Ini anaknya budak ini. Ini seorang budak anak kecil. Ya, langsung dibebaskan oleh Abdul bin Umar. Kenapa? Keyakinannya luar biasa. Anak kecil yakin kalau dia mau berbohong, mau berbuat maksiat, Allah melihat dia. Makanya hati-hati, ya. Bahwasanya kalau orang yakin Allah mengintai dia, maka insya Allah dia orang yang selamat hidupnya dunia akhirat. Ya, Pak. Ibaratnya kita kalau di CCTV itu seperti apa, Pak? Ya, itu ibarat CCTV. Bahkan nanti di hari kiamat itu orang dihisab mulai lahir sampai meninggal itu ibarat CCTV. Kata para ulama itu nanti dilihatkan. Kenapa? Ditampakkan semuanya kepada manusia. Seluruh manusia di padang mahsyar itu melihat perbuatan kita, Pak, mulai kita lahir sampai meninggal. Itu ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Ibarat CCTV, subhanallah. Ibarat CCTV nanti orang itu ketika berbuat maksiat, dia akan ditampakkan, saking malunya dia nanti di depan orang banyak itu kulit wajahnya ini akan berjatuhan satu persatu, tinggal tengkorak wajahnya saja. Saking malunya nanti orang tersebut, kata Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu hati-hati. Memang kita di dunia selamat dari CCTV dunia, tapi kalau di akhirat akan dibuka semua kedok kita, waliyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu hati-hati, harus yakin bahwasanya Allah melihat kita, supaya akhlak kita selalu taat kepada Allah Ta'ala dan tidak berani berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.